Izinkan saya beberapa menit Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa masuk kepada janji Tuhan, yaitu Pentakosta yang ajaib, yang besar. Karena kita semua tahu dalam Kisah Rasul itu adalah Pentakosta yang pertama. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Yoel, Tuhan menjanjikan Pentakosta yang terbesar yang akan terjadi. Itu 2 kali lipat dari kisah para rasul. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa Pentakosta terakhir yang Tuhan nanti atau segera terjadi. Kalau hari-hari ini setiap kita tidak hidup dengan iman, kita bisa kecewa Bapak Ibu. Karena melihat sikon yang ada, melihat pandemi yang selama 2 tahun, tidak sedikit orang-orang kita, saudara-saudara kita, bahkan yang meninggal. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali melihat sebelum Pentakosta pertama terjadi, ada apa yang tersirat di dalamnya. Bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Sehingga kita bisa melakukan bagian kita yang kecil, yang tidak seberapa, tapi itu membuat Tuhan ingat akan janjinya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8, saya melihat Bapak Ibu di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, saya melihat yang tersirat di sini. Walaupun dikatakan bertanya, walaupun kesannya memaksa, yaitu masa ini. Tapi saya melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu kerinduan dari para murid-murid Tuhan. Ingin melihat pemulihan itu terjadi buat kerajaan Israel. Yang pertama yang saya perhatikan saudara, hari-hari ini perlu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, dimulai dari kita sebagai hamba Tuhan, dan kita menularkan kepada jemaat, yaitu kerinduan untuk meminta Kisah Rasul 3 ayat 21 itu terjadi. Alkitab berkata sebelum Tuhan datang loh, sebelum Tuhan datang, harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Itulah Pentekost, itulah Pentakosta. Sebelum Tuhan datang Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul 3:21, sebelum Tuhan datang, Tuhan akan buat pemulihan segala sesuatu. Itulah Pentakosta yang terbesar. Jadi perlu gereja dengan Tuhan itu bersaut-sautan. Hati Tuhan rindu ingin mencurahkan rohnya. Hati Tuhan rindu untuk memulihkan gerejanya. Tetapi gerejanya perlu menyaut. Gerejanya perlu menyambar, Tuhan kapan itu terjadi? Waktu itu murid-murid berkata, pada masa ini ya Tuhan, mereka sudah tidak tahan menunggu Bapak Ibu, pengennya sekarang. Pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu pemulihan sekarang, jangan nanti Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya ditangkap di China. Pada waktu saya khotbah kepada pendoa-pendoa di Shanghai. Pemerintah China menangkap saya diinterogasi sampai jam 1:30 malam. Dan itu membuat kami semua takut Bapak Ibu. Karena malam itu sudah diputuskan bahwa saya masuk penjara dan 3 hari saya deportasi. Hati saya sedih sekali. Karena kami ke China dengan biaya sendiri. Bapak Ibu, kalau saya cerita kaget. Ada
beberapa orang yang datang kebaktian, itu kebaktiannya kami di pabrik, ya, sebelah kanan, kiri, depan, kanan itu semua suara mesin. Kita di tengah-tengah. Ada yang datang kebaktian, ikut seminar kita. Itu perjalanan naik bus seperti dari Medan ke Bali. Waktu saya lihat saya nggak tahan, Bapak Ibu. Setiap orang saya kasih uang. Mereka nangis. Mereka bilang, kok kamu dari Indonesia? Kamu mau datang untuk menolong kami. Saudara, hari-hari saya melihat ya. Jangan nunggu kita kaya baru kita menolong orang. 2 minggu yang lalu ada orang-orang yang saya mentor 40 tahun yang lalu. Tahun 80. Rumah saya jelek, tidak ada sedikit pun tembok. Tapi saya sudah menampung 4 orang tinggal di rumah saya. Setiap saya menginjil, saya pulang. Mereka harap-harap cemas. Kalau saya dapat uang, kita bisa beli beras dan mereka makan. Bapak Ibu, inilah bagian-bagian yang perlu kita sadari. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita merindukan pemulihan itu terjadi. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Dan jangan cuma bersyukur, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat menolong kita. Dalam sikon seperti ini saja, saudara bisa lihat di medsos. Banyak orang-orang dari sesuatu yang lain. Itu sebabnya gereja perlu, saudara. Hari ini teriak, Tuhan, jangan nanti Tuhan, pulihkan kami. Kalau Bapak Ibu lihat dalam zaman Kisah Rasul, rohani mereka luar biasa. Ya, mereka dibuat cinta Tuhan. Jiwa mereka hebat, Bapak Ibu. Mereka saling mengasihi. Terjadi kesembuhan ilahi. Tapi kalau kita lihat jujur, di zaman itu keuangan mereka masih menjadi pergumulan. Rasul-rasul mengumpulkan bolak-balik kepada beberapa jemaat dari Akaya, dari mana, ayo kumpulkan uang untuk menolong orang kudus. Artinya, zaman Kisah Rasul yang terjadi hebat, itu belum apa-apa Bapak Ibu. Yang Tuhan mau janjikan di akhir zaman ini 2 kali. Selama pandemi Bapak Ibu, saya memilih pembangunan itu saya stop. Uang saya alokasikan untuk menolong orang miskin. Ratusan ribu kepala keluarga. Kami bawa beras, kelas-kelas kosong. Saya isi dengan beras, dengan minyak, dengan mie, dengan macam-macam. Karena saya percaya, kenapa saya tulis saudara, ini saya kasih semua. Karena Tuhan berjanji kekayaan bangsa-bangsa itu harus datang. Untuk kita menolong banyak orang Bapak Ibu. Jadi artinya jangan menunggu kita kaya, kita melangkah dulu. Saya sempat diprotes loh, Pak, pembangunan belum selesai. Kenapa uangnya kita untuk menolong? Ratusan ribu. Ada yang sakit yang aneh. Pada waktu istri saya datang, dia sakit ada tumor. Tuhan bilang, maukah engkau bawa anak ini ke rumah sakit? Aneh. Lebih baik doa kesembuhan, tapi Tuhan bilang, maukah engkau bawa? Ternyata kita bawa ke Karyadi. Dan waktu anak itu sembuh, seluruh desa Bapak Ibu, mereka melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi 2024. Kalau hari-hari ini kita nggak sungguh-sungguh berdoa. Kalau hari-hari ini kita tidak sungguh-sungguh meminta Tuhan pulihkan. Tuhan lawat kami. Itu yang pertama, yang saya lihat yang tersirat. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan jawab Yesus. Tuhan menjawabnya ini kalau kita orang yang yang melankolis,
yang mudah tersinggung, kita tuh bisa kecewa. Kenapa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kerinduannya Tuhan, Tuhan pulihkan sekarang, Tuhan pulihkan sekarang. Jawabnya, engkau tidak perlu tahu. Seolah-olah tidak nyambung. Hari-hari ini saya melihat, yang harus paling dijaga adalah kecewa. Karena orang kalau sudah kecewa, Bapak Ibu tidak bisa melihat Tuhan. Sungguh, nanti saya cerita, saudara. Kalau kita kecewa dan siapapun, pendeta siapapun, tidak ada yang kebal dengan kecewa. Kalau kita tidak berhati-hati, Bapak Ibu bisa, kenapa Tuhan? Aku sudah doa puasa, aku sudah ini, aku sudah itu. Kenapa? Mengapa? Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Next. Next slide. Ini menarik Bapak Ibu. Pada waktu itu, kalau kita lihat, Tuhan tidak bilang, nanti hari ke-10, Roh Kudus turun. Tidak. Di sini dibutuhkan sekali ketekunan. Sehati dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, kita tahu ada doa pribadi, itu paling penting. Saya tiap hari punya waktu doa. Saya baca Alkitab, saya doa sendiri. Setiap kami datang jam 6 ada doa, saya jam 4 lebih saya sudah bangun. Saya doa, saya baca Alkitab sendiri. Tapi saya tahu kita perlu doa bersama-sama. Saya sangat menghargai Bapak Ibu, kita semua dari berbagai macam sinode gereja. Kita perlu menyatu. Saya tidak pernah ada masalah dengan yang dulu. Dengan organisasi yang lama kami tetap baik. Pada waktu saya mau pindah dari Jawa Tengah memberi rekomendasi. Dan saya kaget pada waktu sinode yang baru dia terima. Wih, rekomendasinya luar biasa. Kenapa? Karena dulu kami juga selalu belajar jadi berkat. Sampai sekarang kami mau menolong. Tidak pernah mikir itu dari organisasi A, B, C. Selama kita bisa tolong, kita harus jadi berkat kepada siapapun. Saudara, itulah kasih Tuhan, itulah Pentekost, itulah Pantekosta. Maka dari itu kita perlu Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Tidak memilih dengan kelompok apapun, kita berdoa. Saudara jujur ya, kami setiap bulan sekali ada doa 24 jam. Saya paling diberkati kalau jam 9 malam, beberapa pendeta ada di sini, yaitu didukung teman-teman kita pendeta-pendeta desa di sekitar Temanggung. Saudara paling berat ya, kalau saya biasa bangun pagi jadi tidur nggak bisa malam. Dan itu kalau saya sudah mulai ngantuk saudara, hamba pendeta, mereka tahu nyanyinya tadi tuh. Kalau kita pracoyo, kita ora bakal ciloko. Wah saya ngantuk, saya bisa bangun saudara. Saya bilang itu lagu-lagu artinya dalam sekali. Kalau kita percaya Tuhan kita nggak mungkin cilaka. Amin. Saudara pada waktu pandemi, dihitung loh kira-kira ada jemaat kami kira-kira 300 orang yang kena. Yang meninggal hanya 1-2. 300 orang Bapak Ibu. Kalau meninggal ya memang Tuhan izinkan. Kita nggak pernah marah. Tapi kami berjuang. Setiap yang sakit kami datangin. Kami datang ke desa-desa. Kami pakai prokes yang super. Bapak Ibu, setiap kita perlu tekun untuk doa. Berbeda pada waktu Naaman. Dikasih tahu hari ke-7, yang ke-7. Kalau ini enggak dikasih, nanti hari ke-10 tidak. Saya enggak, Bapak Ibu kalau misalnya setelah
kenaikan terus 10 hari, saya nggak masalah. Kita semua baik, tapi lebih baik hari biasa pun kita banyak berdoa. Jangan hanya Pentakosta, hari biasa pun kita berdoa. Tuhan, tolong. Tuhan, kapan kau pulihkan kami? Tuhan, kapan kau berjanji Yesaya 60 ayat 7? Mereka akan kembali kepadamu. Tuhan, kapan itu terjadi? Waktu sekolah saya dibakar, hati saya sakitnya bukan main. Sekolah kami itu menolong banyak orang miskin, Bapak Ibu. Ada orang-orang desa yang datang ke sini tidak bisa bahasa Indonesia loh. Saya masukin ke asrama. Sampai dia bisa bahasa Indonesia. Dan salah satunya mereka sekarang kuliah sastra Inggris. Saya waktu itu terluka. Kami nolongin. 1 bulan pun tidak pernah dapat untung Bapak Ibu sekolah. Dibakar. Gak gampang untuk ngampuni. Pada waktu tim CNN TV datang. Saya bersyukur, saya berkata, saya memilih mengampuni. Dan dari situ saudara, kami diundang ke beberapa tempat. Ceritakan kenapa kamu bisa mengampuni. Saya bilang, Yesus yang sanggup membuat kita bisa mengampuni. Bukan hebatnya kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, hati-hati. Nomor 1 kita perlu rindu kepada Tuhan. Kedua kita perlu jaga hati, jangan kecewa. Tetap berdoa, yang ketiga tetap berdoa. Walaupun yang kita lihat sepertinya belum terjadi. Sepertinya belum sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita berkata, kenapa yang lain sudah ditolong? Gerejanya sudah tolong, kenapa kami tidak? Saudara, semua kami, donatur manapun, terbatas Bapak Ibu. Saya nolong, kita jadi berkat untuk ratusan ribu orang. Tetap gak bisa semua. Kami hanya cari desa mana yang susah. Desa mana yang kena pandemi. Saya kalau doa keliling kota Bapak Ibu, lihat waktu itu jualan di pinggir, disuruh dibongkar. Saya berhenti. Itu bukan family, bukan teman loh. Saya bisa sedih sekali. Saya bilang, Tuhan itu duit mungkin untuk buat makan besok. Nah saudara, kalau kita nggak doa, ini bisa akan ada pandemi lagi. Makanya lebih baik kita doa, lebih baik kita minta, Tuhan pulihkan kami, pulihkan kami. Lawat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, NTT Bapak Ibu. Tadi saya terkejut. Kami sampai ke ujung NTT. Pada waktu ada satu gereja gemit terbesar di Kupang. Dia bilang, saya adalah Petrus Hadi, saya pendeta pertama di luar gemit yang boleh khotbah. 4.000 orang. Kenapa? Gara-gara Bapak Ibu, kita tuh nolongin orang-orang yang di pelosok-pelosok. Saya datang ke sana, kami bawa pasar murah, kami pengobatan gratis, dan saya khotbahkan, ayo kembali kepada Tuhan. Mereka balik. Sehingga pendeta ini bilang mereka berterima kasih. Saya diundang sudah menjadi satu pendeta pertama di luar gemit. Artinya apa Bapak Ibu? Kita semua harus jadi berkat. Jangan Tuhan kapan aku diberkati? Kapan aku jadi berkat? Saudara, setelah pencurahan Roh Kudus, ternyata Tuhan belum selesai. Tuhan memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Saudara, 5 jabatan ini saja semua majemuk, tidak ada yang tunggal. Bukan aku berikan baik rasul, tidak. Rasul-rasul, nabi, tidak. Nabi-nabi. Gembala, tidak. Gembala-gembala. Saudara lihat, kita semua gembala. Dari satu sinode saja, itu berbeda karakter satu dengan yang lain. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Terimalah perbedaan. Nikmatilah perbedaan. Dari dulu gereja berulang terus. Mulai muncul Protestan, mereka berkata ini tidak cocok. Muncul Pantekosta, kok seperti ini, tidak seperti saya dulu. Muncul karismatik, kok tidak seperti Pentakosta.
Saudara, kesalahan kita berangsur berjalan terus. Seperti itu. Banyak gereja tidak menikmati perbedaan. Saya punya anak 3 Bapak Ibu. 3 tuh karakternya berbeda. Anak saya yang gede, kalau lama gak ketemu, waktu itu dia di Amerika, saya datang ke Amerika, begitu ketemu saya, halo Pak, dia peluk saya, jalan saya dirangkul. Karena dia sanguinnya kuat. Anak saya yang kedua, dia lama di Australia, saya datang, ketemu saya, halo Pak. Saya mau tanya, apakah anak kedua saya tidak sayang sama saya? Sudah ngerti ya? Berbeda perangai. Kalau kita nggak pandangan luas Bapak Ibu, kita nggak bisa kumpul dengan siapapun. Paulus berkata apa? Kepada orang Yunani aku seperti. Jadi yang penting tuh hidup kita tuh jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat. Kalau kita hanya memikirkan diri kita, kita nggak bisa kumpul dengan banyak orang Bapak Ibu. Saya berterima kasih bilang, Tuhan aku bersyukur. Kalau aku boleh jadi berkat sebanyak mungkin seperti Paulus, sebanyak mungkin. Gak mungkin saudara, orang semua suka sama kita, gak mungkin. Tapi paling tidak dari hati paling dalam seperti tadi. Jadi berkat di Yerusalem. Saya harus jadi berkat buat anak-anak saya. Saya khotbah di mana-mana, saya pergi, saya khotbah lebih dari 60 negara Bapak Ibu. Saya kenal berbagai macam gereja di luar negeri. Coraknya, ininya berbeda. Saya nggak masalah, cuma satu aja. Yang penting Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Itu saja saya pegang. Kalian mau caranya gimana, enggak, smart buat saya nggak masalah. Yang penting jangan geser Yesus Kristus Tuhan. Kalau begitu ada yang lain, saya nggak bisa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tritunggal. Itu pokok buat saya. Saya jadi berkat di mana saya di rumah harus jadi berkat. Istri, anak-anak saya harus jadi berkat hidup saya. Saya harus jadi berkat di Yerusalem. Baru sampai ke ujung bumi. Saudara, waktunya singkat loh, sungguh. Kalau kita tidak bangkit dari sekarang. Ini menarik sekali. Dikatakan di dalam keragaman ada keindahan dan apa Bapak Ibu? Kekuatan. Bapak Ibu kita semua kumpul orang benar, orang benar, orang benar, orang benar. Menjadi satu, kekuatan kita luar biasa. Amin. Jangan, aku pengennya kamu seperti saya dong. Yang rame dong, kamu seperti saya dong yang sepi. Saya kalau di khotbah di NTT sana nggak pakai drum Bapak Ibu. Di Bali tidak pakai drum, Kristen Protestan. Saya khotbahnya mesti naik, gak masalah. Pak, khotbahnya 30 menit, gak masalah. Yang penting kita jadi berkat. Halo? Saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita semua jangan merasa aku di desa. Saya orang Tegal aslinya Bapak Ibu. Ayah ibu saya cerai. Keluarga saya hancur. Ibu saya jualan es, jualan gado-gado. Saya pegawainya. Betul Bapak Ibu, saya membantu. Tapi saya mau beritahu. Orang seperti jelek seperti ini. Saya dapat surat penghargaan dari Bapak Billy Graham. Pada waktu saya khotbah 1985, malam sejuta kasih di Belanda. Saya undang Chris Manusama, Chris. Ayo kamu datang. Saya bilang, gua gak punya duit. Kita kirim, dia datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketua RMS. Dan saya dengar dia mau datang. Karena pertama kali orang Indonesia buat KKR. Sebesar itu. Saya khotbah. Pada waktu Chris Manusama nyanyi, mereka sudah nangis. Saya cerita tentang ayah ibu saya. Itu RMS saudara, dia teriak. Dia bilang, aku benci Indonesia. Tapi dia bilang, tolong doakan saya. Saya turun dari mimbar. Saya doakan dia. Dan berita itu sampai ke Johann Masbach. Bapak Ibu tahu, pendeta terkenal di Belanda. Johann Masbach cerita kepada Billy Graham. Dan Billy Graham tulis surat ke saya.
Dia appreciate, dia berterima kasih. Kamu anak muda yang berani membuat KKR di Indonesia, di Belanda. Artinya apa? Jangan merasa kita orang desa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa pakai setiap saudara. Saudara, ini menarik sekali. Tuhan bilang tentang Yohanes Pembaptis. Baca bersama saya 2-3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saudara, awalnya kecewa. Dari kecewa bisa menolak Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, Tuhan ngomong, beritahu Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, orang bisu mendengar, orang mati bangkit. Artinya apa? Aku punya waktu untuk menolong engkau Yohanes Pembaptis di penjara. Aku punya waktu, aku punya cara. Tapi Yohanes Pembaptis sudah tidak tahan. Dia kecewa. Saudara, hati-hati. Apapun yang sedang terjadi, kita perlu mengucap syukur. Percayalah, Tuhan lebih tahu keperluanmu daripada kita punya keperluan. Hati-hati Bapak, jangan kecewa. Next. Saya terkejut tadi pada waktu WL pertama kali naik. Saya di belakang, saya kaget. WL-nya tadi mana WL-nya? Tadi nyampein ayat ini kan? Betul? Saya kaget Bapak. Ini saya mau khotbahkan. 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh, artinya apa? Tuhan nanti kalau menolong saudara, jangan saudara saudara sudah punya mindset. Tuhan kalau tolong harusnya begini dong. Harusnya begitu. Nanti begitu Tuhan tidak menolong dengan cara itu, saudara kecewa. Seolah-olah Tuhan tidak menolong, padahal Tuhan punya cara. Lihat, tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah bahkan timbul dalam hati. Ini yang Tuhan mau buat dalam Pentekost yang terakhir. Jadi saudara jangan, kalau Tuhan nolong harusnya begini dong. Kalau Tuhan nolong harusnya sinode saya nolong saya dong. Kalau Tuhan tolong harusnya donatur itu yang tolong. Saudara, Tuhan punya banyak cara. Kalau kita membatasi, padahal ayat ini berkata semua ini untuk disediakan Tuhan untuk mereka yang saudara dan saya mengasihi Tuhan. Kalau kita membatasi Tuhan, kita bisa kecewa. Saya tutup dengan kesaksian. Saudara, ada suami istri. Dia punya anak 2, anaknya laki-laki tapi beda setahun. Yang gede tidak pernah naik sekali sehingga anak satu kelas. Cerita singkat, suami istri ini kepengen menyekolahkan, makin anaknya kuliah, wajar lah. Kalau orang yang wajar, orang yang baik selalu pengen anak-anak kita lebih tinggi sekolahnya dari kita. Ya kan? Nah dia pengen kuliah 2 anak ini di Bandung Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka gak punya duit. Suami istri gak punya duit. Dan mereka pernah pinjam kepada saudaranya, bukan minta. Jumlah yang kecil, yang gak bergede. Selalu diberi dan dia juga bayar. Artinya family-familinya sudah tahu bahwa orang ini bukan orang yang ngawur. Bukan orang yang ngemplang, tapi kalau pinjam dikembaliin. Nah cerita singkat, 2 anak ini butuh 60 juta Bapak Ibu untuk kuliah 2 orang. Saudara, apa yang terjadi? Mereka luar biasa. Kelihatan luar biasa ya. Tapi hati-hati. Ya ayat terakhir mungkin. Oh ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang percaya katakan. Seperti yang ternyata Tuhan punya cara. Tuhan bisa melakukan lebih hebat dari yang kita pikirkan. Tapi seringkali kebenturnya di mana? Next, ayat yang terakhir yang ini. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus berkata bahwa mereka sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang. Nah ini sama saudara, suami istri ini doa puasa loh. Dia tahu nih jumlahnya gede, 60.
Dia pernah pinjem 1 juta, 2 juta, 3 juta dan dia kembaliin. Karena jumlahnya gede, dia doa puasa. Doa puasanya Pak, Tuhan gerakan kakak saya, gerakan adik saya, yang pihak istri juga gerakan family saya, aku mau pinjem. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Niatnya sangat baik. Aku mau pinjem begitu jumlah 60 juta, stop. Dan aku mau cicil, dia punya toko kelontong, lebarnya 3 meter tapi panjang. Di belakangnya ada tempat tidur, ada tempat cuci segala macam. Pokoknya kecil saudara, enggak besar. Tapi dia niatnya baik loh, bayar. Dan yang membuat saya kaget, doa dan puasa. Tapi dia enggak bilang, Tuhan, kalau memang anakku kuliah, engkau punya banyak cara untuk menolong. Harusnya kita begitu kan? Karena apa? Yang tidak kamu duga, tidak pernah dilihat. Nah dia maunya apa yang dia lihat. Saudara kok, daripada aku pinjam ke orang lain. Jadi hati-hati pikiran saudara. Kenapa Yohanes Pembaptis meninggalnya kepala dipotong? Karena ini bicara kepala, otak. Seringkali Tuhan berkata pikiranmu bukanlah pikiranku. Kita memaksakan kehendak tanpa kita sadar. Ini sama. Dia berdoa, dia puasa. Cerita singkat dari pihak suami, dari pihak istri. Kan suami istri kan, suaminya ngubungi keluarganya, istri ngubungi. Satu pun saudara, perhatiin ya, satu pun tidak ada yang nolong. Kasih pun tidak. Biasanya kalau kita ya saudara ada orang pinjam, saudara kasih aja lah, berapa sudah berhenti. Ngasih pun tidak. Familinya banyak loh, satu pun tidak. Saudara, kalau saudara jadi saya jadi orang itu, saudara jadi orang itu kalau kita lihat kita bisa kecewa. Wong dulur dewek, kok ya ora nulungi. Padahal ada lagu, Gandul Gusti yuk, Gandul Gusti. Saya kalau lagu itu seneng tuh. Merem, ngantuk bisa melek saya. Kita perlu gandul, terus ada lagu lagi. Nyender, nyender, nyender. Kita perlu nyendernya ke siapa Bapak Ibu? Ke Yesus. Nah orang ini enggak. Saudara bayangin dia kecewa. Dia tidak mau ke gereja. Aneh ya. Akhirnya disalahin siapa? Persis saya tadi. Kecewa dan menolak aku. Tidak mau ke gereja. Sama family putus hubungan. Bayangin. Pada waktu saya khotbah di Bandung. Tempat Bapak Pendeta David Cakra Wicaksana yang ulang tahun gereja. 3 hari buat KKR di shopping center di Bandung saudara. Di King Shopping Center. Saudara ini ceritanya luar biasa. Jadi orang ini sudah tidak mau ke gereja sama sekali. Bukan di gereja GBI ya, gereja lain diajak. Biasanya dia datang full gospel, datang KKR itu datang. Dia paling semangat. Disuruh gak mau datang, saudara. Diajak gak mau. Hari pertama gak mau, hari kedua gak mau. Hari ketiga sudah ditelepon sama temannya. Ayolah ini bagus. Enggak, aku gak mau. Enggak Tuhan-Tuhanan, saudara. Tapi luar biasa loh, ini ternyata ketekunan tuh perlu. Temennya saudara tetap ngeyel datang ke rumahnya. Walaupun ditelepon aku mau teko, ngerti saudara? Aku gak mau datang, didatengin naik mobil. Begitu datang naik mobil dia kaget. Wah ini teman baik, ya sudahlah. Dia ganti baju, dia datang. Dia datang itu di belakang, di luar gedung saudara. Karena penuh banget 3.000 waktu itu. Di luar gedung, saya tuh khotbahnya apa ya, saya lali saudara. Saya cuma ngomong waktu itu tentang keuangan, saya khotbah soal keuangan. Saya cuma ngomong begini, saya guyonan. Bapak Ibu, mulai besok ya, kalau habis mandi, saya bilang, lihat cermin dan tunjuk. Katakan Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Saya guyonan Bapak Ibu. Nah suami ini kan istrinya gak ikut, dia pulang. Terus pagi-pagi dia mandi, dia di depan cermin, dia ngomong, hei, dia sebut namanya. Kalau 2 anakmu memang waktunya kuliah,
Tuhan punya banyak macam cara. Saudara, istri bilang, kamu datang ke seminar siapa sih, pendeta siapa sih, kok pulang jadi sore mandi gitu, tiap hari saudara mandi, habis sisiran. Kalau memang istri bilang, dia bilang, alah tadi pendetanya ngomongin orang, kita tuh kena, kita ngomongin sering keluarga kita kan, daripada ngomongin wong, ngomongin firman katanya. Sudahlah, padahal dia gak percaya loh, hanya ngomong sebagai guyon. Tapi sulit, rendah hatinya Tuhan. Tiap hari dia berkata, tapi kan telinganya dengar suaranya toh. Tuhan punya banyak macam cara. Cerita singkat saudara. Ada telepon masuk dari teman dia. Telepon masuk, bukan telepon handphone, telepon di rumah masuk, diangkat. Ceritanya apa? Aku stres temennya. Aku pabrikku sudah kacau. Aku sudah gak tahan bayar utangnya. Aku tolong dong, tolong kamu punya teman gak? Orang lagi stres dengar begitu kan tambah stres saudara. Dia pengen menghentikan pembicaraan. Gak bisa saudara karena teman baik. Saudara apa yang terjadi? Telepon rumah kalau ada telepon lain masuk kan ada nada tunggu toh. Tut. Ini ajaib. Ini satu di Bandung mau jual pabrik. Satu dari Jakarta mau beli pabrik. Telepon, dia punya alasan. Sorry. Ada saudaraku telepon. Sorry ya, dia stop saudara. Telepon masuk, dia ngomong. Aku sudah baca pikiran rakyat. Aku sudah baca Kompas. Aku sulit banget loh cari pabrik yang kriteria begini. Waktu pabrik banyak dijual. Yang kriterianya begini. Dia kaget, dia sampai cubit loh. Satu telepon mau jual, satu telepon mau beli. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kira-kira tahu siapa yang nolong? Kira-kira sesuai enggak? Tuhan berkata aku punya banyak macam cara. Saudara cerita singkat, deal terjadi transaksi. Saya mau cerita hati-hati kecewa. Orang kalau kecewa dia bisa sombong, dia bisa marah. Saudara yang menjual pabriknya dia senang temannya. Dia bilang, aku telepon, aku mau kasih komisi. Begitu dengar kata komisi, orang ini marah. Kamu dianggapnya aku apa sih? Aku ini bukan maklar. Aku cuma nolongin kamu. Loh, butuh duit, sombongnya kaya ngono saudara. Bayangin Bapak Ibu. Jadi orangnya sampai bingung. Loh, lah ya kamu kan sudah nolongin saya, komisi wajarnya berapa aku mau kasih? Wong dia bukan pendeta kok. Dia jual kelontong. Ngerti Bapak Ibu? Gak salah. Saudara tahu istrinya diberi mimpi sama Tuhan. Tuhan tuh bilang, apa yang kamu dengar tiap hari suamimu? Aku menolong dengan cara yang berbeda. Dia pelan-pelan dia bilang sama suaminya. Saudara tahu suaminya mesti sombong. Kalau orang itu tidak telepon lagi. Aku dianggap apa sih? Emangnya aku maklar? Loh maklar emangnya pekerjaan haram? Kan tidak. Ya kan Bapak Ibu? Bukan pekerjaan yang kotor kok maklar. Hanya dengar kata maklar komisi. Dia harga diri. Aku biar begini-gini aku punya toko. Bayangin Bapak. Telepon lagi loh. Kan telepon rumah. Dipanggillah suaminya. Ya oke, saya terima. Sombongnya butuh duitnya kayak gitu sudah. Padahal dua anaknya sudah rela loh. Dia bilang papa mama aku tidak kuliah nggak apa-apa. Aku mau kerja supaya aku bisa bayar kuliah sendiri. Bayangin saudara. Cerita singkat saudara, dikasihlah uang. Dari Jakarta kasih uang, dia butuh 60 juta. Saudara tahu dapatnya berapa? 600 juta rupiah. Duit kabeh ora campur godong Bapak Ibu. Ketemu saya di rumah makan dia bilang, dia tunjuk saya. Oh, saya bilang kenapa? Saya dulu pernah mau digendam saudara. Saya pernah digendam orang, orangnya jatuh. Jadi waktu ini dia tunjuk saya. Oh saudara, oh rakata kasyakata. Aku mulai bahasa roh.
Ternyata ini Pak Pendeta yang di King ya, pendeta di King. Iya ya betul. Saya diajak makan saudara. Lumayan. Tapi yang menyedihkan Bapak Ibu. Dia pulang, saudara akhirnya dia beli rumah dan tokonya dia bongkar sampai belakang. Diberkati luar biasa. Yang membuat saya sedih cuma satu. Dia cerita kepada hamba Tuhan, kepada pendetanya. Saya nggak ngomong dari gereja mana, cuman saya nggak tahu. Ini rupanya pendeta kecewa, hati-hati Bapak. Dia cerita, Pak Pendeta saya ngalami begini-begini. Pak Pendetanya jawabnya Pak, oh itu mah kebetulan. 60 juta dapat 600. Saudara ternyata pendeta itu kecewa dengan Tuhan. Makanya dia bilang sama jemaatnya, oh itu mah hanya kebetulan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Makanya hati-hati. Jangan sampai kecewa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolongku, keluargaku, gerejaku, Indonesiaku. Yang percaya katakan, hamba sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kami hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak sadar, tanpa sadar kami membatasi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang punya banyak macam cara untuk menolong kami. Biar siang ini Kau buka hati kami. Dan kami terima roh Pentakosta daripada-Mu Tuhan. Supaya kami bangkit dan kami jadi berkat. Engkau sudah banyak menolong kami dan memberkati kami. Inilah waktunya kami jadi berkat Tuhan. Jadi berkat. Jadi berkat. Kiara kata kasikiti kiara kata. Berkati anak-anak-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Terus buka hati kami. Ada banyak orang yang lebih susah dari kami. Tuhan buat kami mengucap syukur. Buat kami bangkit iman kami. Buat kami melihat kemuliaan-Mu. Buat kami nikmati the greatest Pentecost akhir zaman ini. Engkau berjanji 2 kali lipat Tuhan. Kami tidak akan kekurangan lagi dalam ekonomi. Kami akan menolong banyak orang miskin Tuhan. Kiara kata kasih. Kiara kata karamo. Kiara kata karamo. Kiara kata kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami mencintai perbedaan. Kami tidak sama satu dengan yang lain. Organisasi kami, sinode kami, bahkan yang satu sinode pun kami berbeda-beda. Itulah keindahan kata Tuhan. Buat kami belajar menikmati perbedaan. Kami gak ada yang sempurna. Tapi buat kami Tuhan, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Kami semua terbatas. Tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami beri kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus yang ajaib, yang layak dipuji dan disembah. Engkau penolong dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu di batin dan roh kami. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan, beri kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.